progress. Kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Apa toh pengetahuan mengenai informasi yang mengandung ujaran kebencian pornografi itu adalah mengetahui jenis informasi yang mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Memahami dampak negatif konten-konten yang kita share itu kepada peserta didik. Jadi kita harus berhati-hati dalam meng-share sesuatu, meng-share berita, mengunggah sebuah konten. Nah itu kalau kita menyebar informasi hoax, kita juga akan dicari untuk diusut lagi penyebar berita-berita negatif tersebut. Yang ketiga adalah pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Di mana di sini kita harus mengetahui cara berinteraksi, berpartisipasi, dan kolaborasi di ruang digital sesuai dengan kaidah etika peraturan yang berlaku. Untuk yang keempat, pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di mana di sini kita mengetahui jenis-jenis interaksi dan transaksi elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Memahami bagaimana cara kita berinteraksi dengan elektronik secara aman di ruang belajar. Karena saat ini di masa pandemi ini ruang belajar kita adalah ruang belajar elektronik ya, mudah-mudahan ya. Kita menggunakan media sosial karena kita tidak dapat bertatap muka langsung dengan peserta didik kita. Jadi kita sebagai pendidik kita harus sangat berhati-hati dalam memberikan seperti pembelajaran melalui media digital. Jadi kita tidak harus langsung memberi tugas kepada anak-anak, tapi kita harus memberi bagaimana cara kita menerangkan pembelajaran dulu ke dalam media digital itu. Jadi mungkin kita bisa membuat video pembelajaran dulu, baru kita memberi semacam tugas kepada anak-anak di rumah. Jadi anak-anak bisa paham dulu untuk pembelajarannya melalui media digital. Tujuan etika digital. Publik mengetahui ruang lingkup. Yang pertama, tujuan etika digital itu publik mengetahui ruang lingkup etika digital. Apa itu yang dimaksud dengan publik mengetahui ruang lingkup? Penjelasan tujuannya adalah mengetahui artinya bisa menjelaskan ruang lingkup etika digital yang meliputi kesadaran, integritas, tanggung jawab, dan menggunakan media digital tadi. Untuk tujuan etika digital yang kedua, publik memiliki kesadaran menjadikan etika digital sebagai panduan menggunakan media digital. Di sini pengertian arti tujuan tersebut adalah memiliki kesadaran senantiasa sensitif dalam menggunakan dan memahami penggunaan media dan tidak mengacu pada kesadaran, integritas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, tujuan etika digital, publik melakukan tindakan etis. Penjelasan tujuan publik melakukan tindakan etis adalah melakukan tindakan etis, artinya setiap menggunakan media digital selalu dilakukan dalam keadaan sadar, bertujuan integritas dan tanggung jawab. Next, apakah literasi digital itu, teman-teman? Literasi digital adalah kecakapan kita menggunakan internet dan media digital. Literasi digital adalah sebuah konsep dan praktik yang menitikberatkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi, yang pada kesempatan ini kita benar-benar diuji ya, kita harus pandai-pandai menggunakan teknologi, entah itu dari WhatsApp, entah itu dari YouTube, entah itu dari Facebook. Kita harus benar-benar bisa lebih maju lagi di masa pandemi ini, karena dengan media digital kita bisa berinteraksi dengan peserta didik ya. Untuk yang selanjutnya, mengapa toh literasi digital itu penting? Literasi digital itu penting karena satu, kita melalui literasi itu kita dapat berpikir kritis. Gimana? Kita
dari perkembangan media ke media digital. Untuk yang pertama itu skemanya dari surat dari mungkin dari pelepah daun ya, pelepah batang itu dari tahun 550 sebelum Masehi. Kemudian berkembang menjadi merpati pos. Merpati pos itu surat yang diantar oleh merpati ya zaman dahulu. Jadi perkembangannya dari pelepah pohon kita berkembang ke merpati pos. Jadi kita kirim surat lewat merpati pos. Kita berkembang lagi ke koran, ceritanya melalui koran. Setelah koran kita berkembang menuju telegram. Mungkin telegram sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Setelah telegram kita beralih ke telepon. Hampir semua dulu punya telepon rumah ya. Itu merupakan komunikasi digital melalui perkembangan zaman. Setelah dari telepon kita berkembang ke radio. Kita mendengarkan berita lewat radio, kita mendengarkan musik lewat radio, kita mendengarkan berita-berita yang lewat radio. Setelah radio kita berkembang ke televisi. Ke televisi kita bisa melihat audio visual, jadi kita bisa mendengarkan dan kita bisa melihat yang pembawa acara berita, yang menyanyikan lagu seperti itu. Jadi kita melalui perkembangan media digital. Setelah televisi kita berkembang dengan komputer. Dari komputer kita mulai mengenal internet ya. Kita mulai mengenal internet. Kita pernah dulu yang namanya awal-awal itu ada Facebook, kita lewat situ kita ke warnet waktu itu ya, kita ke warnet itu melalui komputer itu dan tersalurkan melalui jaringan internet. Setelah ke komputer kita berkembang lagi ke komputer jinjing atau laptop. Jadi komputer jinjing yang kita bawa kemana-mana ya, kita bawa kemana-mana, kita sambungkan ke WiFi, jadi kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain melalui laptop atau komputer jinjing, bisa melalui email dan lain sebagainya tanpa harus di rumah ke komputer yang di rumah. Setelah laptop atau komputer jinjing kita berkembang ke gawai atau yang sekarang hampir semuanya punya smartphone teman-teman. Kita punya smartphone yang kita bawa kemana-mana. Jadi melalui smartphone kita bisa melihat berita dari Google, kita juga bisa mengunggah YouTube. Aplikasi di handphone itu sudah semuanya ada ya. Jadi ada Facebook, ada Instagram, ada email, semuanya di handphone. Ibarat handphone itu kita ketinggalan, kita itu kayak kita mau berangkat handphone kita ketinggalan, mungkin kita akan lebih baik pulang lagi untuk mengambil handphone tersebut. Jadi gawe itu sekarang jauh lebih penting. Misal gawe itu hilang, kita seperti ya Allah, seperti ibarat hidup kita tuh jelas separuh ya, karena semuanya ada di gawe yang kita pegang kemana-mana. Bahkan bangun tidur pun yang kita cari yang pertama adalah gawe atau handphone. Dari handphone kita dapat melihat berita, kita dapat melihat semuanya. Jadi ini tadi skema perkembangan media ke media digital ya, dari surat ke gawai. Itu tadi skemanya. Next, Kak. Manfaat literasi digital. Apa itu manfaat literasi digital? Manfaat literasi digital adalah yang pertama, manfaat literasi digital adalah menghemat waktu. Yang pertama, mungkin nggak kelihatan ya Kak ya. Yang pertama adalah menghemat waktu. Yang kedua, kita dapat menerima berita dengan cepat. Yang ketiga, kita dapat kelihatan nggak, mohon maaf kemudian tidak terlihat. Manfaat literasi digital tadi, yuk kita lanjutkan lagi ya. Untuk manfaatnya menghemat waktu, terus tadi lebih hemat biaya. Kenapa kita bisa lebih hemat biaya? Banyak situs dan aplikasi gratis internet yang ditawarkan mendapat diskon ya. Untuk manfaat literasi digital menghemat waktu tadi, kita mencari referensi di internet dapat melakukan kapan saja dan di mana saja. Tengah malam pun kita bisa mencari referensi dan berita di internet. Itu menghemat waktu ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membeli koran, kita tidak
yang dimaksud memperluas jaringan? Memperluas jaringan adalah menambah teman baru dari berbagai wilayah negara melalui media sosial seperti Telegram tadi, Instagram, Facebook, seperti itu. Untuk manfaat literasi digital selanjutnya adalah membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Jadi kita bisa membanding-bandingkan melalui internet. Selanjutnya manfaat literasi digital adalah belajar lebih cepat dan efisien, mencari arti kata tertentu menggunakan aplikasi kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kita bisa masuk ke Google, kita mencari arti kata yang kita cari. Manfaat yang selanjutnya adalah memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi itu juga sudah bisa. Jadi kita kayak Google Map pun kita juga sudah bisa lihat dari aplikasi. Itu kita dipermudah sekali melalui literasi digital. Untuk yang manfaat literasi yang selanjutnya adalah ramah lingkungan. Kita menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Jadi yang dahulu kita memakai surat, kita menyiapkan kertas bolpen untuk menulis surat dan dikirim ke kantor pos, kita membeli koran untuk melihat berita, itu sudah tidak perlu lagi, tidak begitu diperlukan lagi ya. Kita sekarang bisa melihat berita-berita dari handphone kita atau gawai kita. Untuk manfaat literasi digital selanjutnya adalah memperkaya keterampilan, membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Jadi kita dapat memperkaya keterampilan dengan manfaat literasi digital tadi. Misal kita melihat tutorial memasak atau melihat tutorial apapun yang ada yang kita butuhkan, kita tinggal share di YouTube atau di Google, kita cari tentang cara-cara tutorial. Itu tadi manfaat literasi digital ya. Ada 8 tadi yang saya sebutkan di sini. Mungkin nanti kita bisa tambah-tambah lagi di Google untuk manfaat literasi digital. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja kegiatan literasi digital di sekolah? Manfaat kegiatan literasi digital itu ada bisa di sekolah, bisa di keluarga, dan bisa di masyarakat. Seperti pada judul tema pada hari ini, literasi digital pendidik dan peserta didik. Jadi yang pertama adalah kegiatan literasi digital di sekolah, penyediaan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi maksudnya kita dapat membuat seperti Google Meet, ya, Google Meeting. Jadi kita sama anak-anak bisa langsung berinteraksi langsung walaupun tanpa ketemu, tanpa kita bertatap muka, tanpa kita bersalaman, tapi kita bisa melihat anak-anak kita melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Ya, itu yang sangat dipermudah dari literasi digital, manfaat literasi digital di sekolah. Yang kedua, kegiatan literasi digital di sekolah, kita dapat berkomunikasi antar warga sekolah menggunakan pos, email, dan media sosial. Yang ketiga ada pengarsipan digital. Kita bisa menyimpan data-data kita, data-data penting kita melalui Google Drive. Google Drive kita bisa bawa kemana-mana. Misal kita lupa dengan flash disk, sekarang kita menyimpan file-file kita di dalam Google Drive. Jadi kita bisa bawa kemana-mana tanpa flash disk. Ya. Untuk yang kedua, kegiatan literasi digital kita ada di keluarga ya. Ada di keluarga, kita dapat membuat dokumentasi keluarga itu bisa kita membuat foto dan video. Yang kedua, menjelajahi browsing informasi di internet bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menonton film di internet. Yang keempat, memasak dengan menggunakan tutorial resep dari internet dan lain-lain. Mungkin di keluarga bisa kita cari dengan anak-anak, dengan suami, dengan orang tua, gitu ya. Kegiatan literasi digital di masyarakat. Atau kegiatan literasi digital di masyarakat. Yang pertama, media sosial untuk pendidikan.
resiko informasi yang didapat memiliki kredibilitas yang sangat rendah. Untuk yang kedua, kita harus memiliki kemampuan membuat dan berkolaborasi. Ini berkaitan dengan kemampuan kita mencipta dan berkreasi, menyusun dan menghasilkan konten yang mendidik dengan menggunakan kreativitas dan kepercayaan diri dalam berekspresi, dengan memperhatikan tujuan, dengan memperhatikan audiens dan teknik komposisi untuk berbagi pengetahuan dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di dalam lingkungan keluarga anak-anak. Okay. Untuk selanjutnya adalah kemampuan pendidik dalam menggunakan dan membagikan. Gimana ya, Amel? Lanjut ya, untuk menggunakan dan membagikan. Sekarang waktunya sudah hampir habis, Mbak Lia, monggo. Iya, kita lanjutkan sebentar ya Kak ya. Untuk kemampuan literasi kita pendidiknya dulu ya. Lanjut lagi, untuk yang ketiga adalah menggunakan dan membagikan. Untuk yang keempat, kemampuan literasi pendidik itu menerapkan penilaian etis. Next Kak. Penerapan literasi digital di sekolah, peserta didik dianjurkan membaca melalui aplikasi digital. Yang kedua, guru mengajak peserta didik menulis lewat aplikasi digital. Yang ketiga, sekolah menyediakan kelas virtual bagi peserta didik seperti Google Meet, Zoom, seperti itu tadi ya. Yang keempat, warga sekolah berkomunikasi menggunakan teknologi digital. Kita bisa berkomunikasi dengan WhatsApp group ya di sekolah, kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan orang tua, wali murid dengan WhatsApp group. Yang keempat, pihak sekolah aktif mengelola website. Dan yang terakhir, sekolah bisa membuat akun Instagram untuk media informasi. Next Kak. Ini tanamkan etika di era digital ya, kita harus bisa menanamkan kepada anak-anak. Jadi kita bisa mungkin peran orang tua itu sangat penting. Misalnya anak jadi untuk akunnya untuk tidak dikunci, seperti itu menggunakan dengan media yang baik. Kita mendampingi anak melihat fitur-fitur yang positif. Jadi kita perlu mendampingi anak-anak ketika dia bermedia digital. Next Kak. Ini tadi sudah saya jelaskan, dampingi anak dalam dunia digital. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus tahu aplikasi atau program yang mengedukasi dan berdampak positif untuk anak kita. Jadi tetap kita harus walaupun anak kita sudah memegang smartphone sendiri, kita harus tetap memperhatikan ya. Jadi konten-konten apa saja yang dibuka oleh anak-anak kita. Seperti itu. Next Kak. Oke, sekian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Jadi saya percepat ya Kak ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin ada penjelasan yang masih kurang jelas. Nanti yang masih bisa dipertanyakan. Ya, terima kasih Kak Amel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Australia. Terima kasih Mbak Lia. Mbak Lia, terima kasih sudah menyampaikan dari segi etika digital. Memang yang membuat 25 menit rasanya kurang ya Mbak. Tapi jangan khawatir, nanti kita bisa diskusi lagi. Terima kasih Mbak Lia. Oke, baiklah Bapak Ibu, nampaknya ada sedikit gangguan sinyal. Oke, siap. Kalau begitu kita langsung melanjutkan bincang-bincang kita dengan viewer kita yang sudah spesial kita hadirkan hari ini. Di sini ada Bang Mauwid. Bang Mauwid ini adalah akademisi F3 dan juga seorang entrepreneur. Langsung kita sapa. Halo Bang Mauwid. Selamat siang menjelang sore. Halo Bang. Kak. Halo Kak Amel, selamat siang menuju sore. Aduh cantik banget ini Kak Amel pakai baju putih-putih. Sayang kita nggak sama ya, aku hijau, Kak Amel putih nih warnanya nih ya. Apa kabar Kak Amel, sehat? Insya Allah, amin amin. Terima kasih ceritanya. Insya Allah Mel sehat. Bang Mauwid, apa kabar hari ini? Alhamdulillah aku baik, sehat dan juga semangat banget nih ketemu Non Amel sama teman-teman dari Kabupaten Sukoharjo yang keren-keren banget, teman-teman Sukoharjo. Siap.
Baik, siap. Terima kasih banyak Non Amel. Kedengaran ya Non Amel suara saya yang mau agak sedikit ya. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan dari Non Amel atau Kak Amel nih teman-teman sebahagia. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Non Amel, saya mau nyapa dulu nih para narasumber yang keren-keren banget, kecil-kecil banget. Walaupun tadi aku lihat ya, dan para narasumber memberikan materi yang luar biasa ya. Iya tadi, kemudian dengan Andika kita bertemu kembali. Ada Mas Taufik dan juga ada Kak Nurul yang sudah memberikan materi seputar tema kita hari ini yaitu literasi digital bagi yang pasca politik. Jadi tentunya yang hadir pada sore hari ini ada Bapak Ibu guru, teman-teman dan juga tentunya para orang tua yang apa dalam program literasi digital. Berbicara masa kesibukan nih, seperti yang pertama ya, aku sendiri saya masih kuliah. Sama kalau teman-teman kan sekolah, itu masih belajar, tapi untuk kuliah program S3 doktoral. Jadi semoga bisa cepat segera selesai dan juga tentunya bisa berbagi ilmu, informasi teman-teman dengan ilmu yang saya miliki. Tetap kontribusi nyata untuk Indonesia tentunya. Itu aja sih kamu kesibukan aku saat ini. Luar biasa. Wah, Kak Maulid sekarang berarti lagi kuliah S3 ya Kak. Ini luar biasa, ini bukan lagi S3 tapi benar-benar Kak Maulid. Luar biasa. Amin, amin. Ini kita bincang-bincang mengenai tema hari ini karena di sini rasa-rasa pemerintah dan pemerintah didik agar kita masih di sekolah. Jadi kita bincang mengenai literasi digital bagi pendidikan peserta didik. Oh, dari pandangan Mas Maulid ini, apa sih peserta didik atau kita di bangku sekolah dan juga teman-teman mungkin berbagi digital perspektifnya. Baik, terima kasih banyak Non Amel. Tentunya Bapak Ibu guru, orang tua, teman-teman, adik-adik ya, teknologi saat ini literasi digital itu sangat penting sekali. Karena apa? Tentunya nih kalau kita flashback lagi zaman-zaman aku dulu atau mungkin Kak Amel, kalau misalnya mau mencari tugas atau ngetik ya, kita harus ke warnet dulu teman-teman. Kita bisa ingat-ingat lagi nih Bapak Ibu guru ya, zaman-zaman dulu ya, kalau biasanya aku mesin tik atau harus ke warnet dulu. Kalau sekarang kan semua serba mudah, semua punya laptop, semua bisa menggunakan komputer, teknologi semakin canggih gitu kan, dan juga tentunya harus dimanfaatkan dengan hal-hal yang kreatif. Kalau misalnya teman-teman memiliki hobinya menonton film, tentunya siapa tahu bisa jadi seorang sutradara. Kalau teman-teman hobinya menjadi seorang pilot, tentunya sudah dimulai mencari informasi seputar beasiswa, seputar informasi bidang pendidikan, dan juga tentunya sekolah favorit atau setelah menjadi pilot itu seperti apa. Jadi benar-benar mencari informasi informatif. Jangan sampai nih dengan adanya kecanggihan teknologi, teman-teman jadi apa nih? Bapak Ibu guru jadi saya kan sudah tua, masa saya harus belajar lagi? Tidak, karena semua harus belajar. Karena teknologi ini ya, Kak Amel dan juga teman-teman, Bapak Ibu guru, kita tidak akan pernah tahu nih 3 sampai 5 tahun ke depan lagi itu akan ada apa lagi sih kecanggihan-kecanggihan teknologi. Justru kita harus sama-sama belajar dan juga mengajak juga nih orang tuanya, Bapak Ibu gurunya atau mungkin teman-temannya bikin konten bareng yang seru, yang menarik dan juga tentunya bisa memotivasi teman-teman yang lain. Seperti itu Kak Amel. Ya, terima kasih Bang Covid. Nah, aku juga setuju banget nih, kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi ya. Lagi seperti apa banget, kita nggak nyangka juga ya Bang ya, bakal ada kondisi pandemi yang mengharuskan kita benar-benar melek digital ya. Nah, berbicara mengenai digital nih Bang Covid, tentunya kan kita semua di sini ya, termasuk Bang Covid mungkin nggak bisa lepas nih sehari-hari dari digital. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa digital ini memang menyokong aktivitas kita sehari-hari ya Bang ya. Nah, kalau dari Bang Covid nih dengan berdigital, selama Bang Covid berdigital, ada nggak sih Bang pengalaman-pengalaman yang dari nih baik mungkin dari Bang Covid sebelumnya atau mungkin ada dampak negatifnya nih dari Bang Covid berdigital? Silakan Bang Covid. Baik, berbicara masa digital ya teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Seperti hanya kalau aku pribadi merasakan dengan adanya teknologi digital seperti hal ini nih, kita bisa bersilaturahmi, bisa kenalan sama teman-teman dari daripada Baharjo, teman-teman satu Indonesia, bahkan bisa dengan keluarga kita. Kalau misalkan beberapa waktu yang lalu karena pandemi kita nggak bisa pulang kampung nih, tapi kita masih bisa video callan, masih bisa melihat dengan aplikasi Zoom atau mungkin beberapa lainnya yang tidak mempermudah kita silaturahmi makin dekat makin kencang. Yang kedua tentunya dengan adanya kecanggihan teknologi atau ruang digital, tentunya kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin
Nah, misalnya teman-teman yang SMP mau cari SMA, kira-kira sekolah mana sih yang oke-oke, yang keren-keren, atau mungkin teman-teman yang mau cari beasiswa tuh, kayak tadi kan sekarang kalau kita berpendidikan beasiswa tuh banyak banget teman-teman, mau dari pemerintah, LPDP, mau dari pihak swasta, juga beberapa foundation tuh menyediakan beasiswa. Tinggal bagaimana teman-teman adik-adik itu mencari informasi sebanyak mungkin, tidak perlu malu, tidak perlu ragu, karena semua memiliki kesempatan yang sama. Jadi buat yang daerah juga nih punya kesempatan yang sama. Malah kalau yang saya tahu ya teman-teman, orang-orang di daerah itu lebih banyak mendapatkan kesempatan loan beasiswanya, karena benar-benar mengapresiasi orang-orang dari daerah menjadi beberapa kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi jangan pernah malu untuk ragu untuk mencari informasi sebanyak mungkin. Tentunya kalau tadi kan informasi dan juga informasi yang sama dan data yang mempermudah kita nih, dan juga tentunya hal negatifnya nih. Jadi aku nggak coba kita beberapa teman-temanku nih, atau mungkin teman-teman mahasiswaku juga dan juga yang lainnya nih, suka banget kalau bikin tugas ya, pengalaman negatif ya, teman-teman itu copy paste aja, apa-apa cari di Google, nge-searching ke Google ya, copy paste. Nah, belum tentu dibaca. Jadi buat adik-adik, ayo baca dulu, jangan asal copy paste. Kalau kamu baca ya kan poin-poinnya, kamu akan memahami apa sih sebenarnya dari makna pelajarannya, makna dari makna kuliahnya. Itu nggak apa-apa ngumpul tugas itu boleh, tapi harus tahu dulu tugasnya seperti apa dan tidak asal copy paste. Yang kedua tentunya kebocoran data dan juga privasi kita terganggu. Nah, digital memang tuh keren banget, tapi hati-hati jangan sampai kita malah pusing sendiri dengan kalau kita posting konten-konten data itu benar-benar harus hati-hati, jangan sampai kita jadi korban selanjutnya. Karena kalau di sosial media atau dunia teknologi, semua itu bisa melacak data diri kita, siapa kita, ya rumahnya di mana nih, dalam hitungan menit aja udah tahu. Jadi benar-benar berhati-hati sama data diri. Itu sih pengalaman aku ya, hal-hal yang positif sama negatif. Oh iya, ada satu lagi. Mungkin ini kalau pengalaman negatif sama positif bisa lihat dari sisi yang berbeda, yaitu kita jadi belanja nih, ya kan. Kalau kita lihat teknologi kan, orang apa-apa belanja online, belanjanya online. Jadi kalau kita menggunakan produk-produk dalam negeri, produk-produk UMKM nih di daerah masing-masing. Seperti itu Kak Amel, pengalaman aku untuk hal positif dan juga negatif. Luar biasa nih Bang Mungkin menceritakan pengalaman dampak positif dan negatif, diselingi juga dengan tips and trick loh teman-teman. Jadi silakan teman-teman, tadi ada pengalaman dari Bang Mungkin dan juga ada solusinya. Silakan teman-teman bisa diaplikasikan juga nih ke kehidupan teman-teman ya, dalam berdigital tentunya. Nah Bang Mungkin, kita berbicara lagi mengenai perkembangan digital yang memang sudah semakin canggih ya Bang ya. Tentunya kita semua di sini mungkin kebanyakan dari kita sudah menggunakan smartphone ya Bang ya. Nah, karena sudah memiliki smartphone dan sekarang era digital, jadi kita juga dibutuhkan untuk menjadi smart people juga ya Bang ya. Nah, kalau dari Bang Mungkin, gimana sih caranya melatih adik-adik kita dan juga para bapak ibu guru, para pendidik agar lebih mahir lagi nih dalam memanfaatkan teknologi yang ada khususnya nih di pembelajaran Bang? Silakan. Baik, siap. Nah, buat bapak ibu guru, teman-teman, adik-adik yang ingin mahir, nggak usah jauh-jauh deh. Kita mulai dari hobi teman-teman apa. Kak, aku tuh nggak jago main TikTok, joget-joget, ya nggak apa-apa. Kamu bisa bikin konten yang lainnya. Kalau misalnya Kak, aku nggak jago ekstrak, coba kita belajar bersama. Sudah banyak tutorial-tutorial baik di YouTube atau mungkin banyak platform yang mengajarkan tarian-tarian secara gratis. Jadi buat bapak ibu guru, belum ada waktunya terlambat, masih bisa dicoba. Kalau misalnya bapak ibu guru atau teman-teman gengsi, dia kan malu, wah kalian akan tertinggal sama namanya dunia digital. Dan juga saat ini kan udah 4.0 menuju 5.0, jadi benar-benar harus siap, harus cepat. Kalau kalian tertinggal, nah nanti yang ada anak-anak kecil makin jago, lebih jago dibanding orang tuanya, sehingga kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita suka konten apa saja atau ngapain saja. Jadi benar-benar harus sama-sama belajar. Saya yakin anak-anak pun atau mungkin teman-teman adik kakaknya juga mau mengajarkan bersama kok, karena ini hal positif. Semua harus bersama-sama agar Indonesia makin cakap digital. Jadi harus dimulai dari hobi kalian sendiri agar mahir nih, ya kan. Nggak perlu ikut-ikutan nyerang teman-temannya itu dengan konten-konten yang kalian bisa, hobi kalian yang kalian miliki. Jadi bisa kalian kembangkan, kalian explore lagi. Kak Amel tadi ada yang bertanya nih, Kak, info beasiswanya. Nah, salah satunya info beasiswa tuh kalau yang mau kuliah ya, berarti itu punya program dari LPDP. Jadi setiap tahunnya itu ada 2 gelombang. Nah, setiap 2 gelombang ini punya kesempatan yang sama, teman-teman. Tinggal mengirimkan data diri aja, ngisi SI-nya mudah kok. Cuma story offline-nya kalian nih, bagaimana kerjaan
kalian karir depannya, dan itu gratis. Jadi karena ini semuanya Bapak Ibu guru dan juga teman-teman bisa diinformasikan untuk program LPDP dan juga beasiswa selanjutnya bisa dicari. Seperti itu Kak Amel. Maaf ya Kak, tambahan sedikit tadi saya ada yang bertanya gimana link beasiswanya. Sama-sama sekali Bang Maui, terima kasih banyak ya untuk bantuannya ya. Dan terima kasih banyak Bang Maui, dan terima kasih juga tadi perspektifnya ya, gimana sih caranya kita bisa lebih mahir nih dalam menggunakan komputer teknologi, karena jangan cuma smartphone-nya aja, jangan cuma smart digital, tapi kita tentunya harus menjadi smart people ya Bang Maui ya, supaya kita Amel, aku tambahin lagi sedikit ya. Bener gitu Amel, kalau mau mahir teknologi, jangan handphone aku jelek, handphone aku nggak bagus, mereknya nggak termak. No, jangan berpikir seperti itu. Karena orang punya skill kemampuan itu berbeda-beda. Dan berarti handphonenya biasa aja. Kita bisa mengupgrade dengan apa yang kita miliki, bisa kita kembangkan. Jadi nggak perlu malu nih handphonenya jelek kita buat saja. Justru kita harus bangga dengan apa yang kita miliki dan terus kita ekspor kembangkan lagi seperti itu Amel. setuju banget aku sama Bang Maui ya. Jadi jangan lagi-lagi yang insecure gitu ya dengan gadget yang mungkin tidak terlalu bagus, tapi hal itu adalah dari kita sendiri ya Bang ya, gimana cara kita bisa memanfaatkan dengan maksimal, karena begitu banyak fasilitas yang sudah disediakan dengan mudah, nyaman dan aman begitu ya Bang Maui ya. Betul. Jadi teman-teman jangan mau nih kontrol kalau kita harus bisa jadi mahir kontrol ya. Oke Bang Maui, nah ini terakhir nih Bang. Baik, pastinya Kak Amel dan Bapak Ibu guru, orang tua, adik-adik semua, harapannya tentunya kita bisa bersama-sama belajar memahami kecanggihan teknologi. Kalau di masa memang Bapak Ibu terlalu sulit Robert, belajar perlahan-perlahan. Dan artian kalau biasanya orang nanti di WhatsApp atau dengan fokus karena kecil untuknya bersabarlah, atau belajarnya bagaimana menggunakan video call. Jadi ketika misalnya video call gratis asal sama kita punya internet ya, jadi benar-benar dipelajari sedikit, jangan pernah malu, jangan pernah sungkan untuk belajar bertanya sama siapapun, insya Allah mereka akan bantu support. Karena semua orang mau sama pintar, semua orang sama-sama canggih, jangan sampai kita dari diri kita sendiri. Dan juga tadinya saya mau ingatkan lagi buat teman-teman semuanya, kalau handphone sudah canggih-canggih, kalau hati-hati sama jarimu itu takutnya memberikan head speech atau komentar-komentar negatif ya. Jangan sampai kecanggihannya teknologi atau handphone atau laptop yang kalian miliki sampai lupa beretika di ruang digital. Nah, benar-benar berhati-hati. Serta yang terakhir, kalau misalnya sudah canggih-canggih, sudah keren-keren, harus tetap bersosialisasi. Jangan ansos ya sama sekitar yang tidak kenal, temuan jadi main handphone terus. Jadi benar-benar harus kita mendekatkan yang jauh jadi dekat. Jadi semuanya bisa bersatu padu. Seperti itu Kak Amel. Sebelum aku boleh pantun nggak? Aku mau pantun tapi dari Kak Amel nih. Siapa tahu pantun aku keren. Boleh nggak ya? Oke, aku mau pantun. Oke, udah siap. Jalan-jalan ke Labuan Bajo, pulangnya lewat kota Surabaya. Selamat siang menuju sore teman-teman Sukoharjo. Salam sehat dan tetap semangat ya. Oke, Anton juga mau pantun. Cakep. Oke, wah ini ada gangguan sinyal padahal aku mau balas pantunnya nih. Bang Maui tunggu sebentar, Amel balas dulu pantunnya. Luar biasa, terima kasih Bang Maui pantunnya. Pagi-pagi belajar tajwid. Cakep. Terima kasih Bang Maui, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak bincang-bincangnya, perspektifnya.
pertanyaannya adalah seperti yang dijelaskan pada masa pandemi dan juga pandemi perkembangan teknologi dan kesehatan. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat untuk bisa mengimbangi atau meliterasikan diri kita sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini? Karena mau nggak mau kita harus terbawa juga terkait perkembangan teknologi dan bagaimana tips atau cara yang baik terkait dengan skills dan pengetahuan kita di dalam era saat ini. Apakah ada referensi dari Ibu sendiri? Itu paling kira-kira pertanyaannya begitu, Mbak. Jawab dari kita. Terima kasih banyak Mbak Mel, terima kasih banyak juga Mbak Fitria untuk pertanyaannya ya. Pertanyaan tadi bisa saya singkat, jadi bagaimana cara kita untuk meliterasikan meliterasikan diri sendiri sesuai dengan perkembangan teknologi seperti ini. Kalau menurut saya referensi atau tips and triknya adalah dengan cara kita nggak bosan-bosan untuk mencoba dan untuk membaca gitu ya. Literasi sendiri itu kan memang artinya membaca seperti itu ya. Jadi kita nggak boleh bosan-bosan untuk mencari tahu, lalu untuk menggali sesuatu lebih dalam, lalu untuk mencari tahu bagaimana sebuah atau sesuatu perkembangan atau sesuatu hal yang ingin kita ketahui itu secara lebih dalam, dan itu semuanya diawali dengan membaca seperti itu. Lalu juga jangan takut untuk membaca yang bukan bahasa kita seperti itu, karena mungkin saja ada keterbatasan informasi atau keterbatasan penelitian yang tidak diteliti oleh negara ini, atau misalkan yang tidak diteliti dengan bahasa Indonesia tapi diteliti dengan bahasa asing, misalkan bahasa Inggris seperti itu yang lebih general gitu ya. Jadi jangan takut untuk membaca sesuatu hal yang memang bukan dari bahasa Indonesia, karena bisa jadi kita mendapatkan banyak sekali trivia, banyak sekali informasi dari sumber-sumber yang memang bukan bahasa Indonesia seperti itu. Semoga terjawab ya Mbak Fitria atas pertanyaannya. Terima kasih. Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ditujukan untuk kita atau pertanyaannya datang dari Ibu Yusra Pratiwi SPD. Pertanyaannya adalah dalam pelaksanaan PJJ atau pembelajaran media pembelajaran berbasis IT terlepas dari kendala ekonomi, ternyata penggunaan media pembelajaran memiliki banyak sekali manfaat. Mulai menambah nafas Bapak Ibu dalam bidang IT, penggunaan media-media itu mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Nah, berhubung sekarang sudah mulai dilaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka, meskipun masih bersifat terbatas, bagaimana cara agar penggunaan media berbasis IT ini tetap bisa dipertahankan tanpa harus mengganggu dengan pembelajaran tatap muka? Itu Mas Taufik pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Kak Amel untuk pertanyaan dari Ibu Pratiwi ya, kalau tidak salah tadi Ibu Pratiwi adalah, saya yakin seorang ibu guru ya. Gimana Kak Amel? Ya, betul Mas pertanyaannya. Oke, baik. Lagi-lagi salam selamat dari saya untuk ibu guru semua yang sudah hadir sampai sore. Lalu pertanyaannya, sekarang ini kan kegiatan belajar mengajar beberapa sebagian udah dilaksanakan secara tatap muka secara langsung. Apa yang kita rasakan kemarin tentunya melalui proses banyak hal yang harus kita lalui ketika belajar secara online. Ternyata kita menyadari betul bahwa manfaatnya juga banyak, seperti yang tadi udah kita bahas ya di materi-materi pada siang hari ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kegiatan proses belajar mengajar yang sekarang yang mencoba tatap muka lagi, tapi kita nggak menghilangkan manfaat dari pembelajaran secara online yang kemarin udah kita lakukan. Kurang lebih pertanyaannya kan seperti itu ya. Lalu kalau dari saya sih sebaiknya kembali ke materi tadi kita bahas tentang metode pembelajaran yang sebaiknya kita terapkan. Yang pertama kan tadi kan ada aware, kemudian juga kita harus inovatif, harus adaptif, dan dari beberapa poin tersebut kiranya kita bisa mengemas cara belajar baru. Kemarin
kemarin itu kan kita atau sebelumnya kita terbiasa belajar secara tatap muka, kemudian tanpa disadari kita dipaksa untuk belajar online dan ternyata bisa. Lalu sekarang ketika kembali belajar online, apa yang bisa kita lakukan? Saya yakin dengan hal-hal dan manfaat yang udah kita dapatkan kemarin, kita bisa mengkombin keduanya. Kita udah pernah sekolah tatap muka, kemudian juga udah pernah sekolah secara online juga. Sekarang ketika kita kembali ke tatap muka, saya kira kita bisa mengkombin keduanya, ambil setiap manfaat dari pembelajaran online, kemudian kita belajar untuk bagaimana mengatasi PR-PR nih kan, kita belajar online, kita kurangi karena kita udah bisa tatap muka juga. Kita bisa combine kan, yang tadinya belajar online kurang interaktif, sekarang kita bisa jauh lebih interaktif dengan mengcombine kedua hal tersebut. Saya kira emang ini yang harus kita lakukan. Ini nggak bisa meninggalkan sebelumnya pembelajaran online, kemudian balik lagi ke awal belajar tatap muka juga, karena sekarang udah era teknologi. Tetap kita harus bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi yang sekarang ada, dan saya yakin betul manfaatnya akan jauh lebih besar. Demikian jawabannya. Saya kembalikan ke pemirsa kita. Taufik sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Pratiwi. Kita sekarang ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga diulang untuk Mas Ika. Mas Ika, pertanyaannya datang dari Mbak Aku Syahidillah. Pertanyaannya adalah, keamanan digital bisa ditembus dari server dan handphone maupun offline. Semua beresiko, tapi tidak bisa mengantisipasinya. Rekaman Mas ada pada diri kita sebagai pengguna telepon pintar atau gawai. Maka dari itu, kita harus bisa mengkontrol perangkat yang menggunakan seluruhnya. Pertanyaan saya, apa saja sih tips untuk menjaga kebersihan digital? Itu manusia, pertanyaannya mau menjawab. Baik, terima kasih Kak. Tadi dari Kak Agung juga memberikan sebuah rangkuman dari materi yang saya sampaikan, dan betul sekali. Yang pasti bagaimana kita menjaga kebersihan yang membersihkan jika kalau misalkan yang mungkin kita merasa pernah melakukan sesuatu yang merasa bahwa itu mengganggu atau mungkin ada risikonya, saya sarankan coba dicek lagi, dikulik lagi kalau misalnya melihat kalau mungkin ada aplikasi yang belum memastikan dan kita bisa berlama-lama, tapi saya juga kurang paham aplikasi apa, tapi coba cek, kalau silahkan cari aja aplikasi yang gampang sih kita. Nah, pertama sih bagaimana kita lebih peduli terhadap kesehatan bagaimana kalau selama masih bisa dicari, kita mungkin kita tracking lama-lama itu kita silahkan langsung saja, dan mulai dari sekarang wajib jadi tambah lebih peduli lagi karena takut dan kita menghindari karena memang dari semua aplikasi, dari semua keamanan yang ditawarkan dan dilakukan oleh pemerintah itu hanya untuk membantu kita, tapi kendalinya bagi bagaimana kita melakukan lebih kedua kali memposisi itu lebih tentang apakah yang kita lakukan perlu atau tidak. Semoga mungkin jawaban saya tidak akan banyak membantu, tapi paling tidak memberikan satu kamu. Kita sekarang ke pertanyaan keempat.
mulai sesi fotonya. Nah, sesi foto pertama ini aku mau ajak semuanya untuk berfoto menggunakan lambat literasi digital. Lambatnya seperti ini teman-teman. Kalau narasumber pasti sudah hafal ya. Oke, ini adalah lambat literasi digital bentuknya L, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, kita mulai ya fotonya. 1, 2, 3. Oke, siap. Nah, lanjut lagi ke foto kedua. Kalau foto kedua, Amel mau ajak semuanya memberikan lambang semangat supaya kita semua selalu semangat ya di hari-hari kita. Oke, siap. Terima kasih. Kita mulai fotonya. 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Kita lanjut ke foto ketiga. Nah, kalau foto ketiga ini silakan semuanya bergaya bebas. Kita gaya bebasnya masing-masing. Kalau gaya bebas Amel mau kasih tanda cinta kasih untuk semuanya yang hadir di sini. Ini dia tanda cinta kasih Amel untuk peserta yang masih bergabung dan teman-teman. Oke, monggo gaya bebasnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Saya semuanya. 1, 2, 3. Luar biasa, kamu pakai lanjut. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang dari siang dan menjelang sore ini. Dan terima kasih pula kami ucapkan sekali lagi kepada para narasumber, Mbak Lita, Mas Taufik, Mas Dika, Mbak Lian, terima kasih banyak. Semoga narasumber kita sehat-sehat, sukses selalu. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan narasumber kita. Dan terima kasih untuk calon kita, Bang Maui tadi. Dan juga tentunya terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para peserta di sini. Para peserta di sini semoga semua mengikuti dengan literasi digital. Semoga yang hadir di webinar hari ini bisa semakin bijak ya dan semakin cerdas dalam berdigital. Semoga bisa semakin memaksimalkan ruang digital secara positif agar kita semua tentunya makin cakep digital.